30 korban tragedi sepak bola Kanjuruhan masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar RSSA Malang. Sebanyak 7 orang diantaranya dirawat di ICU dengan kondisi tidak sadarkan diri. Selain ketujuh pasien tengah menjalani perawatan intensif, korban lainnya dirawat di high care dan low care unit. 7 korban yang dirawat di ICU dalam kondisi tidak sadarkan diri dan terus mendapat pengawasan ketat karena mengalami cedera di bagian kepala. Tentang usia korban yang dirawat rata-rata belasan tahun dengan usia termuda 10 tahun dan tertua 55 tahun. Pihak rumah sakit juga tetap melakukan pengawasan serta observasi penuh pada korban yang dirawat di luar ICU karena dikhawatirkan terjadi pemburukan. Ada jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara yang akan melaporkan kondisi korban tragedi sepak bola Kanjuruhan. Hilda, berapa korban yang masih dirawat di RSUD Saiful Anwar saat ini? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Hingga saat ini di hari keempat begitu pasca tragedi sepak bola Kanjuruhan. Hari ini di RSSA Malang masih ada 30 korban yang dirawat. Dengan rincian 7 diantaranya berada di ruang ICU dengan kondisi tidak sadarkan diri. Tadi pihak rumah sakit juga menyampaikan bahwa semalam sempat ada juga 3 orang yang datang ke RSSA Malang dan mengeluhkan sesak nafas begitu. Namun setelah mendapatkan perawatan mereka bisa langsung dipulangkan. Kami juga menanyakan apa saja keluhan yang dialami oleh para korban, utamanya yang masih berada di ICU. Karena jumlahnya bertambah 1 orang tadi dan juga saudara. Kemarin 6 orang, hari ini 7 orang. Tadi disampaikan bahwa mereka mengalami cedera tumpul di bagian kepala. Dan hal inilah masih didalami begitu yang menyebabkan diduga inilah yang menyebabkan mereka ini tidak sadarkan diri begitu. Nah, karena itulah observasi dan pengawasan terus dilakukan. Namun pengawasan ketat ini tidak hanya dilakukan oleh korban yang berada di ruang ICU begitu, namun juga untuk korban yang berada di high care ataupun low care unit terus diawasi karena dikhawatirkan terjadi pemburukan. Begitu, Radi. Ya. Anda menyebutkan juga ada tadi yang tidak sadarkan diri dan yang ingin kita tahu, meskipun mereka tidak sadarkan diri, bagaimana kondisi mereka sebenarnya? Apakah stabil, membaik dari kemarin, ataukah seperti apa? Dan secara umum, apa yang mereka rasakan? Ya, Radi dan juga saudara, tadi kami juga sempat menanyakan apakah ada kondisi yang membaik. Tadi pihak rumah sakit juga menyampaikan memang ada beberapa yang membaik, namun ada juga yang belum stabil begitu. Nah, memang stabilisasi ini terus dilakukan oleh petugas. Dan tadi juga disampaikan bahwa ada juga yang mengalami patah tulang begitu. Nah, rata-rata memang yang berada di ruang ICU ini tidak mengalami kesadaran diri dan juga adanya cedera tumpul di bagian kepala dan juga ada luka di bagian dada. Nah, hal inilah yang membuat mereka masih berada di ruang ICU dan diberikan perawatan maksimal. Sebagai informasi tadi dan juga saudara, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang ini adalah rumah sakit rujukan terbesar begitu. Jadi seluruh korban dari tragedi sepak bola Kanjuruhan yang lukanya berat secara otomatis akan dipindahkan ke sini untuk mendapatkan perawatan maksimal begitu. Karena di sini di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang ini menangani pasien dengan gejala berat begitu. Nah, berikut wawancara kami dengan Kepala IGD RSSA Malang Dwi Wardoyo. Ada pandangan 3, jadi semua totalnya ada 56 pasien. Ya, tapi yang terakhir 3 ini langsung kita pulangkan, sehingga total yang pulang sudah dari sini itu 26. 26 udah pulang ya, Dok? Ya, sudah pulang. Terus kemudian ada beberapa yang ada di ruangan, ya memang ada yang berat ya untuk perawatan di ICU sebanyak 7 ya, 7, dan memang ini perlu pengawasannya cukup ketat karena memang mengalami cedera di kepala yang cukup serius. Berarti yang di ICU nambah 1 ya, Dok, kemarin kan? Iya. Jadi kan ini kan namanya perkembangan kondisi ya. Jadi kan ada juga yang di ICU, ada yang di high care, ada juga yang di low care. Jadi kamar biasa itu ya. Dan ini kan bisa saja berubah ya. Demikian juga yang di low care ini ada yang juga dipulangkan, sudah ada yang dipulangkan. Tadi dan juga saudara, selain 30 korban yang dirawat di RSSA Malang ini, ada 11 korban yang masih dirawat di RSUD Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang. Mereka mengalami keluhan yang sama dan pihak pemerintah daerah juga telah menginstruksikan begitu kepada para penonton yang sebelumnya masih mengalami gejala lanjutan
bisa datang ke rumah sakit. Di RSUD Panjuran Kepanjen juga datang satu pasien baru yang mengeluhkan gejala yang sama. Radi. Ya, tentunya kita berdoa bersama semoga para korban yang terutama mereka yang masih tidak sadarkan diri segera pulih dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Hilda Nusantara dari Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Jawa Timur melaporkan.